Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Bapak, ada Sultan Syahrir di sini. Bung, Jepang sudah mengakui kalahnya. Saya dengar langsung di radio. Aku sudah pasti beritanya. Ya, ini kesempatan kita. Ini waktu kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita jangan langsung percaya dengan berita itu. Kita harus pastikan bahwa berita itu benar. Jangan sampai kita gegabah dan mengambil sebuah keputusan. Benar kata Bung Karno. Kita harus waspada karena ini bisa menyangkut masa depan rakyat Indonesia. Tapi saya pastikan berita itu benar. Malam harinya, golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun tak terhindar. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Jepang sudah kalah. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini. Jadi besar karena mandiri, atau dijadikan budak karena dimanfaatkan hasil. Jangan berputus asa, Syahrir. Tenang, kita akan terus bujuk mereka. Kalau mereka tak pada pendiriannya, Kalau mereka menolak, kita mencari langkah yang lebih baik. kita bergegas ke rumah sekarang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Namun, usaha tersebut gagal. Kemudian para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya juga harus merundingkan kepada mereka anggota PPKI. Maka bersabarlah. Kita harus mendiskusikan dulu dengan PPKI. Karena PPKI ada banyak. Baiklah, kalau Bung tetap begitu, saya akan... Akan apa? Ini leherku, gorok aku sekarang. Jangan tunggu besok. Bukan begitu, Bung. Tapi mengingatkan. Kaum muda membagi kelompoknya menjadi dua bagian kelompok kecil yang bertugas membuat keributan seolah-olah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Khairul Saleh dan kawan-kawan memengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta.
Bung Syahrir, Ada apa? mereka menculik Soekarno dan Hatta. Buat? Siapa yang menugaskanmu, Syahrir? Keesokan harinya, Ahmad Soebardjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ngapain Bung datang kemari? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ngapain kamu bertemu dengan mereka? Mau apa kamu? Mau nembak saya? Soebarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Di Jakarta tidak ada revolusi apa-apa. Berarti kita sudah menyiapkan waktu selama 1 hari. Namun satu hal yang pasti, Kaisar Hiro telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Jepang telah habis. Akhirnya, golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian, Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan, yang akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang atau Nishimura tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Terlepas dari ada atau tidaknya dukungan pihak Jepang, pembuatan rumusan proklamasi tetap dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Laksanakanlah tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Kita tidak ada yang membuat naskah proklamasi yang jelas. Kita harus merumuskannya sekarang juga. Di antara kita bertiga, hanya Bung lah yang bahasanya paling bagus. Tapi Bung lah yang menulisnya. Indonesia tanah air pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak puja-puja bangsa. Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarno. Bersama BN Diah, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maeda. Setelah naskah proklamasi disepakati, para tokoh kembali ke rumah masing-masing pada pukul 5 subuh. Para pemuda segera mencetak dan menyebarkan naskah agar kabar kemerdekaan cepat diketahui. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang,
usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Meskipun beberapa dokumentasi dirampas oleh tentara Jepang, namun proklamasi kemerdekaan berhasil disebarkan melalui stasiun radio Domei ke seluruh Indonesia. Budi bahasamu, Indonesia merdeka. Yeay. Aku dengar dari Wang Sanan, kita tuh merdeka. Iya. Alhamdulillah ya. Tinggal di koran, euy. Ayo naon, Indonesia geus merdeka. Saya pisan. Ian, sini dulu. Ada apa? Tadi ada kabar dari radio kalau Indonesia sudah merdeka. Jepang sudah kalah. Kita kan ada dijajah lagi. Ada berita besar dari pelabuhan. Apa itu? Jackpot berarti ya, nanti kami tentara Jepang. Merdeka kami kita. Betul kok? Iya. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan ke